Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Tentunya saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, itulah harapan saya tentunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan izinkan kami untuk kami belajar firman-Mu, dan Kau izinkan kami boleh menikmati semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami belajar firman-Mu boleh menjamah kehidupan kami, boleh mengubah hati kami untuk semakin kami diperbarui dari hari lepas hari. Terima kasih, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu Ahok menjabat sebagai gubernur di DKI, ya, ada slogan, yaitu mulutmu adalah harimaumu, ya. Di mana Pak Ahok sering melontarkan kata-kata itu. Nah, dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa perkataan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa yang menggemahkannya akan memakan buahnya. Haleluya. Waktu Pak Ahok mengatakan mulutmu adalah harimaumu, yaitu terkadang apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari mulut kita ini terkadang itu hal-hal yang kita anggap hal-hal yang gak penting, ya. Tetapi ada kalanya juga apa yang keluar dari mulut kita itu akan menerpah diri kita kembali, ya. Istilahnya akan berbalik kepada diri kita sendiri, yang akan membuat kita sengsara, yang membuat kita celaka. Saya juga sering mengatakan, waktu kita kumpul-kumpul begitu, saya bilang, memang bicara itu tidak membeli, ya. Tetapi pada saat kita bicara, apa yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan terkadang membuat hidup kita ini berantakan, dan juga bisa membuat hidup kita ini menjadi tidak baik. Maksudnya adalah kita juga bisa dari perkataan-perkataan yang guyonan, ya, yang kita anggap selengean, mengakibatkan kita ini menjadi rugi, ya, masuk penjara, kayak dijauhi orang lain, ya, atau dari mulut kita ini keluar hal-hal yang tidak baik, perkataan yang tidak membangun, kita tidak disukai oleh sekeliling kita. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, yang artinya adalah bahwa setiap perkataan kita itu ada dampaknya, ada dampaknya bagi orang dan juga bagi diri kita sendiri. Di dalam kitab Roma 10, kita buka lagi Bapak Ibu, kitab Roma 10 ayat 9, demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah mengaruniakan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ternyata perkataan kita juga ini bisa dihubungkan dengan keselamatan. Maksudnya adalah dengan mulut kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya, kita bisa diselamatkan. Dengan ucapan kita perlu adanya suatu pengakuan bahwa Yesus sudah berkuasa atas hidup kita, bahwa Yesus kita akui sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Bukankah itu mulut kita harus berbicara? Ada orang mengatakan, hatiku percaya, hatiku percaya sama kamu. Tapi kita juga perlu suatu ungkapan untuk menguatkan dari ungkapan hati kita. Lalu kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus 3 Bapak Ibu. Mari, mungkin hari ini agak banyak ayatnya Bapak Ibu. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh
berkat. 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tentunya setiap kita ingin menjalani hari-hari kita setiap hari dengan berkat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini di dalam suratan 1 Petrus ini untuk kita menjaga lidah kita, untuk kita menjaga ucapan kita. Yang terjadi di sekeliling kita adalah kadang-kadang kita masih memakai hukum Taurat. Kita disakiti, kita paling menyakiti. Dan pada pagi hari ini bukan tidak kebetulan kita diingatkan untuk setiap ucapan kita ini ucapan yang memberkati, bukan mengutuk. Seperti legenda Roro Jonggrang. Ya. Roro Jonggrang Bapak Ibu, cerita Jawa dan di Prambanan. Ya. Minta ini sudah dipenuhi, minta ini sudah dipenuhi. Tetapi sang putri mengelak. Sehingga dikatakan, patung ini sudah aku buat 999 kurang 1, yaitu kamu. Langsung dikutuk menjadi patung. Nah, biarlah ucapan yang keluar dari mulut kita ini bukan suatu kutuk, tetapi suatu berkat untuk orang lain, sehingga kita juga tentunya merasa diberkati juga. Amin Bapak Ibu. Kita buka lagi di dalam kitab Amsal 15 ayat yang pertama. Mari kita buka kembali di dalam Amsal 15 ayat yang pertama Bapak Ibu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sangat jelas sekali. Setiap orang ingin diberi jawaban yang menyegarkan, diberi jawaban yang mengenakkan telinga, mengenakkan untuk didengar. Ya, saya percaya itu. Tidak ada seorang pun kalau diajak bicara lalu teman yang diajak bicara itu memberikan jawaban yang menohok atau jawaban yang tidak mengenakan. Tidak ada. Ya. Tetapi Amsal juga mengingatkan kepada kita untuk kita selalu memberi jawaban kepada siapapun adalah jawaban yang lemah lembut. Ya. Yang meredakan kegeraman supaya tidak membangkitkan emosi kepada orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita, tetapi bisa meredakan emosi. Contohnya, seseorang lagi kesal, cerita kepada kita, kamu tahu nggak, dia itu begini loh, dia itu begitu loh, dia itu begono loh. Lalu kita sedikit kasih siraman bensin, iya, memang dia begitu. Wah, jadi emosinya makin meledak-ledak. Ya. Tetapi kita memberikan jawaban sabar. Mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi ada pergumulan, mungkin dia lagi di sana tadi jalannya macet. Jadi bicaranya agak sedikit ngegas. Kita yang harus mengerti, kita yang harus belajar memahami dia. Dengan begitu tentu jawaban yang keluar dari mulut kita akan mengingatkan kita tentang kondisi lawan bicara kita dan kita menyadari sehingga kita dapat memberikan jawaban yaitu menenangkan emosinya, sedikit mengurangi emosinya yang meledak-ledak. Amin Bapak Ibu. Banyak firman yang kita dengar mengingatkan kita bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, memberikan jawaban, memberikan teguran. Tetapi biarlah kita percaya setiap perkataan kita juga punya dampak yang positif dan negatif. Tentunya saya percaya Bapak dan Ibu berharap setiap kata-kata, setiap ucapan yang keluar adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mendukung untuk seseorang itu menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. Saya percaya itu dan saya lihat itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah hari-hari kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan itulah kita akan
belajar untuk taat, belajar untuk melakukannya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga tentunya diri kita sendiri, sehingga Tuhan saja yang kita muliakan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari Engkau ingatkan kepada kami, untuk kami Tuhan menjaga lidah kami, untuk kami menjaga hati kami Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami Tuhan adalah suatu ucapan, adalah suatu kata yang itu memberkati di mana kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah komunitas kami berada. Oleh karena itu kendalikan hidup kami, kendalikan pikiran kami Tuhan, untuk selalu ingat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah hari ini adalah hari yang kita siap untuk memberkati orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Haleluya. Amin.